Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas guys. Saat ini sekitar jam 7 pagi. Saya sedang melakukan pengecasan ke baterai LiftPO 4, Mas guys, untuk konten selanjutnya biar bisa diuji kapasitas. Nah, ini saya mau share aja. Kira-kira jam 7 pagi dari panel surya 400 WP itu menghasilkan berapa? Dapat 93 watt, Mas guys ya, dari panel surya nih. Untuk baterai sendiri voltasenya 13,6. SCC saya ini settingannya default bawaan pabrik, settingan LiftPO 4 itu nanti cut off-nya sekitar di 14,4 volt, maka akan stop ngecas, Mas guys. Jadi saya butuh proses ini sampai nanti biar penuh dulu. Kalau sudah penuh, maka akan saya gunakan untuk pengujian kapasitas baterai ini. Gitu, Mas guys ya. Baterai LiftPO 4 nya yang sudah saya beli kemarin ada 2 pack. Yang satu ini, yang satunya ada di bawah sini, Mas guys. Kalau rencana sih sebenarnya memang mau saya pakai untuk sistem 24 volt, karena inverter saya ini 24 volt. Inputnya itu 24 volt yang DC-nya. Untuk ranknya itu sekitar 21 volt sampai 30 volt. Inverter ini bisa menerima input baterai. Bisa pakai baterai LiftPO 4, Li-ion, ataupun aki lead acid, baik yang jenis AGM, jenis gel, ataupun aki float. Float itu aki basah ya, Mas guys, bisa semuanya. Tapi untuk saat ini setelah saya nyoba pakai aki basah juga pernah, aki mobil itu nggak recommended banget, rasanya nggak enak, Mas guys. Aki basah yang rada recommended yaitu Inco N100T. Nanti kalau ada link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi. Dan saya pernah pakai aki jenis AGM, mereknya Leoh. Itu lumayan mantep. Dan setelah saya ngerasain LiftPO 4 semua aki tadi rasanya jadi kalah semua dari segi performa. Kalau dari aki biasa atau aki lead acid itu kalau dijual kiloannya itu kan berat ya, Mas guys. Misal 200 Ah gitu udah 60 kilo lebih, Mas guys. Itu nanti dapat duitnya banyak kalau dijual. Per kilonya kalau nggak salah untuk saat ini ya, tahun ini ya, Mas guys, 10.000 11.000, Mas guys, kurang lebih itu. Taruhlah 10.000, itu sekitar kalau 60 kilo gitu ya, 600.000, Mas guys, kalau dijual. Ya, tapi beli aki 200 Ah juga nggak murah, mahal, di atas 3 jutaan, Mas guys. Nah, kalau yang LiftPO 4 ini saya belinya bekas ya, Mas guys. Nanti kalau misal masih ada link pembeliannya akan saya cantumkan juga. Ingat, di deskripsi ya, Mas guys. Jadi akan saya masukkan di situ, deskripsi di bawah video. Kita cek lagi, sudah naik ke 100 watt nih, Mas guys. Jam berapa? Jam 7 masih, karena videonya belum terpotong, ini masih continue lanjut. Terus saya kemarin sudah menguji kapasitas baterai ini, tapi saya mengalami permasalahan. Jadi saya sendiri kurang teliti. Pas menguji ini saya menggunakan inverter ini, Mas guys. Nah, inverternya udah cut off karena voltase cut off bawah itu sekitar 10,5 volt. Sedangkan kalau kita nguji itu BMS-nya
harus sampai cut off ya Mas guys, uji kapasitas. Ternyata BMS-nya belum cut off. Jadi kemarin pas saya nguji baterai yang tadi itu inverternya cut off duluan dan saya mengira BMS-nya udah cut off. Tapi biarpun begitu, saya sudah mendapatkan hasil sekitar 97 Ah Mas guys. Mungkin kalau dilanjutin bisa tembus 100 Ah Mas guys. Nah, jadi pengalaman saya saat nguji kapasitas baterai pakai inverter saya ini, ya terjadi kesalahan itu tadi Mas guys. Ya maklum lah, kadang suka gagal fokus gitu ya. Nah, untuk pengujian kali ini makanya ke depan pas saya bikin konten akan saya kasih beban DC juga. Jadi misal pakai inverternya udah cut off duluan, BMS-nya belum cut off, maka masih bisa menghisap listrik pakai lampu-lampu DC Mas guys, karena saya nggak punya beban DC lain gitu ya. Semacam belajar dari kesalahan. Nggak cuma saya Mas guys, teman-teman dari penonton di sini itu juga pasti banyak yang mengalami kesulitan. Bahkan yang mau ngecek kapasitas aja bingung karena ketidaktahuan. Bahkan yang sudah tahu saja bisa meleset, artinya bisa melakukan kesalahan. Apalagi yang belum tahu, biasanya lebih cenderung takut untuk eksperimen. Ya wajar, itu nggak apa-apa Mas guys. Karena kalau kita nggak mulai dari diri sendiri, ya mulai dari mana? Masa barangnya orang lain dipakai buat eksperimen? Ya barang diri sendiri, nanti rujukannya bisa nyari tutorial di YouTube gitu kan Mas guys. Nah, rencananya saya mau pakai beban ini juga buat uji coba. Ini lampu sekitar, tulisannya sih 100 watt Mas guys ya, tapi begitu dinyalakan tidak sampai 100 watt, sekitar 50 watt kurang lebih ya, karena ini RGB ya, RGB, jadi nyalanya itu warna-warni. Ini lampu AC PLN, jadi kita harus memilih beberapa warna. Jadi kalau satu warna aja maka dayanya nggak full segini Mas guys. Tapi kalau semua warna itu juga nggak bisa ya Mas guys, karena kita cuman dikasih pilihan, pilih warna apa untuk menyalakan lampu ini. Mungkin nanti kalau ada link belinya saya cantumkan juga Mas guys ya. Tapi kalau ada ya, karena ini pembelian sudah lama banget, lebih dari setahun Mas guys gitu. Sekarang kita cek lagi, ada 96 watt. Arus pengisiannya itu 7 ampere. Jam 7.22. Saya mau paskan 10 menit Mas guys ya. Jadi inverter saya ini berhenti beroperasi karena baterai saya yang aki merek Leoh itu sudah saya jual satu dan mau ganti ke Leveo 4. Nah, sebelum saya ganti ya saya harus sabar dulu karena diperuntukkan untuk konten dulu Mas guys. Kalau sudah jadi konten uji kapasitas, maka baru saya pasang. Saya juga udah nyiapin BMS-nya. Jadi biar lebih mantap, beli BMS yang bagus sekalian kualitasnya. Dan tinggal kalau sudah selesai semua baru diinstal untuk inverter ini dan pengisian dari SCC MPPT EPFR 40 ampere tipe ekstra. Oh ya, untuk ekstra sama yang tracer itu warna abu-abu ya Mas guys. Itu sama saja, cuman beda di tampilan LCD-nya, itu lebih memudahkan user saat nonton tampilannya. Cuman itu aja bedanya, sama di casing aja. Overall keseluruhan untuk sistem pada MPPT-nya itu sama ya Mas guys, hampir tidak ada perbedaan. Gitu aja. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Mas Ges sehat selalu.